Jadi hari ini gue mau tunjukin ke kalian yang kerjanya data entry gimana caranya kalian bisa automate bikin workflow simple yang kayak gini ya. 5 invoice kita cobain dan semuanya berhasil guys. Ya, cuman pakai workflow simple kayak gini, pekerjaan data entry itu udah gampang. Ya, kalian tinggal upload, habis itu otomatis data yang kalian butuhkan ke ekstrak seperti ini. Walaupun desainnya berbeda-beda. Hanya pakai 6 note simple kayak gini. Penasaran gimana caranya? Tonton sampai habis. Oke. Create workflow. Di kanvas kosong ini kita cari form. Nih, M8N form. Kita klik yang ini, invoice processing. Di form title kita tulis invoice processing. Extract data from invoice. Oke, ini aja. Ini kita tes ya. Kalau kita tes, dia oke kesini dia. Di sini kita add form element ya. Kita ambil sini file. Kita tulis sini invoice. Ini kosong aja. Kita execute. Nah, ini udah ada tempat buat kita ngisi invoice kita nanti. X saja, stop listening, kita back. Terus di sini kita mau proses data dari formnya. Nah, kita ke Mistral. Terus kita ke try the API. Create. Terus kita langsung aja ke API keys. Kita choose, kita pakai yang free. Accept, subscribe. Kita isi nomor kita. Oke, terus kita balik lagi ke API keys. Terus kita tinggal create new keys. Kita bebas tulisnya. Tulis key apa aja namanya. Terus kita create new key. Nah, terus kita copy key-nya. Kita balik ke flow lagi. Oh. Oke. Oke, selanjutnya kita di sini butuh node namanya HTTP request. Ya, di sini kita bakal isi, terus kita search Mistral basic documentation. Kita cari yang basic OCR nih. Basic OCR, oke. Terus kita set ini ke curl. Oke. Kita ke basic OCR nih. Kita lihat yang upload a file. Terus kita copy curl-nya. Upload file. Ini gunanya buat kita upload ke Mistral-nya ya. Kita tulis upload file to Mistral. Authentication-nya kita isi generic credential type. Terus kita cari header out. Terus kita create new credential. Kita buat namanya di sini Mistral. Di sini bearer Mistral API key. Berarti yang perlu kita lakukan adalah ini authorization. Terus authorization. Terus value-nya kita tulis bearer. Bearer spasi API key kita tadi. Kita copy key kita. Ini spasi kan, udah ada spasinya. Kita copy, save. Ini make sure jangan pernah di-share. Nanti gue bakal hapus abis ini. API key ini kayak password gitu. Oke, karena kita udah isi header out-nya, berarti kita matiin headers-nya di sini. Biar kita nggak usah bolak-balik isi headers dulu. Terus kayak gini. Nah, kita coba tes aja ya. Tes.
Oke, kalau kita execute di sini, ini ada error kan. Kita harus isi ke scroll paling bawah ini di bagian N8N binary filenya, kita buat input field name-nya itu kita copy dari sini. Copy, terus kita execute lagi. Nah, berhasil. Ya, kita dapat datanya nih. Setelah kita upload filenya ke Mistral, terus kita tambahin HTTP request lagi. Import curl, kita balik lagi ke Mistral doc-nya. Kita cari dari upload file, kita scroll ke bawah lagi, kita ambil yang get signed URL. Copy, habis kita copy, balik lagi, Ctrl A, Ctrl V, import. Nah, di sini kan ada header-nya lagi nih. Kita matiin, terus kita ke authentication, pencet generic credential type, kita ke header out. Terus kita pilih Mistral. Jadi kita nggak perlu isi headernya lagi kayak tadi. Ini kita ubah namanya jadi get signed URL. Terus yang perlu kita ubah di sini tuh ID-nya. Ya, jadi kita hapus ID-nya. Kita drag dari yang upload file to Mistral di sini. Ini kalau kita ada skemanya, kita tinggal drag yang ID ini. Kita buat expression. Kita drag yang ID. Nah, kayak gini. Jadi kalau kayak gini tuh otomatis dia bakal dynamic untuk ngambil filenya itu sesuai ID yang kita upload ke Mistral. Terus kita execute. Nah, kita dapat nih hasilnya nih. Nah, berhasil ya. Kalau udah ada output berarti berhasil. Kita balik lagi, terus kita ke HTTP request lagi. Terus kita import curl. Kita ke bawah lagi dari get signed URL. Kita cari get OCR result. Kita import. Seperti biasa kita matiin headers lagi, kita isi authentication-nya, kita generate credential type, header out, Mistral. Terus yang kita perlu ubah di sini tuh di bagian JSON-nya ini. Di JSON-nya kita cari dokumen URL. Kita ubah ke expression dulu. Dokumen URL-nya kita hapus. Terus kita drag dari sini get signed URL. URL-nya kita copy ke sini. Dokumen URL. Terus kita ubah get. Ini untuk ambil OCR result-nya ya. Namanya jadi get OCR result. Habis itu kita response-nya kita hapus. Baru kita execute. Nah, kita bakal dapat output markdown seperti ini. Yang dimana nanti kita bakal ekstrak pakai AI agent ya. Oke, lanjut kita ke next-nya kita cari information extractor di sini. Ini kita teksnya kita ambil dari markdown sini, kemudian kita add attribute. Apa saja yang mau kita ambil? Ya, beberapa kita mau ambil ini, tanggal, IP masuk atau keluar, kita add attribute lagi, add attribute sesuai sheet yang kita mau isi seperti apa. Add attribute, deskripsi, nomor invoice, subtotal, PPN, total, status paid, attribute, jatuh tempo,
Ya, terus di sini kita add modelnya nih. Modelnya kita pakai OpenAI ya guys. Pakai OpenAI. Kita pakai for one mini aja biar pinter ya. Oh ya, untuk ini harus isi billing ya. Jadi kalian create new credential, terus kalian ke Open AI API, kalian ke sini. Ya, habis itu kalian tekan ini settings, terus kalian ke bagian billing. Kalian harus isi billing minimal $5. Ya, ini gue udah pakai berbulan-bulan dan masih ada sisa $2. Terus abis dari situ kalian ke dashboard, kalian ke API keys, terus kalian create key bebas, terus namanya apa aja. Terus kalian tinggal copy paste API key kalian. Habis itu pasti langsung works. Ya. Kita langsung execute step aja. Ini outputnya nih. Jatuh tempo. Kemudian kita tambahin note Google Sheet. Terus append row in sheet. Kita pilih ini kita. AI. Oh, kita pakai ini Google Sheet yang ini. Terus kita ambil tutorial. Kita pilih dokumen kita sama sheetnya. Ya, di sini udah gua mapping sheetnya. Di sini ada tanggal, tipe masuk. Ini yang kita butuhin. Ya, udah gua mapping. Terus di sini kita tinggal drag and drop aja. Tanggal, tipe masuk keluar, nama vendor, deskripsi, subtotal. Nomor invoice-nya kayaknya belum ini ya. Nomor invoice. Ini description-nya kayaknya kurang ini. No invoice. Di sini nomor invoice-nya nggak kedetek ya. Jadi kita langsung aja screenshot ini kita ke Claude. Kita Claude. Kita screenshot ini. Terus kita ke Claude. Gua personalis lebih suka pakai Claude untuk N8N, tapi kalian juga bisa pakai ChatGPT kalian ya. Jadi gua kasih ini outputnya dan kita kasih invoice-nya juga. Kita kasih konteks. Ini adalah Oke, dari sini kita copy aja. Kita cari nomor invoice kita. Kita execute. Kok nggak ada, coy? Kita copy lagi. Nah, akhirnya kedetek. Pentingnya ini cara troubleshootingnya ya guys. Jadi kalau kalian mau invoice-nya ada banyak gitu, mungkin beda-beda banyak, ya kira-kira itu 90% pasti bisa kedetek. Kalian tinggal kasih beberapa invoice, terus kalau misalnya nggak kedetek nomor invoice-nya, kalian tinggal kasih tahu aja yang mana nomor invoice-nya. Terus dari situ AI pasti paham guys, yang mana nomornya. Dari sini udah oke. Terus kita balik lagi, nomor invoice kita isi ini
PPN, total, status, jatuh tempo, notes. Oke, setelah kita execute lagi, ini udah terisi nih. Terus kita cocokin ya. Tanggal 15 Januari, oke. Tipe masuk, keluar. Ya, ini invoice keluar, bener. Kemudian nama vendornya Toko Jaya Abadi. Deskripsi layanan digital. Ya, layanan digital marketing, oke. Nomor invoice yang ini. Subtotalnya 8,5 juta, siap. PPN 935.000, totalnya 930. Status unpaid, jatuh tempo, notes-nya nggak ada. Oke, ini udah berhasil ya. Overall-nya udah oke. Kita coba pakai yang bentuk lain, guys. Kali ini kita pakai yang ini. Oke, jadi gua baru aja bikin sistem prompt-nya. Ya, simply gua cuma kasih tahu extract invoice, kemudian gue meminta bikin sistem prompt-nya untuk ekstrak dari tanggal, tipe, masuk, dan ini gue copy ke sini, terus kita masukin ke sistem prompt-nya di sini. Nanti sistem prompt-nya gue bakal kasih di docs-nya, hopefully. Oke, let's see. Ini 20 Februari. 20 Februari, oke. 20 Februari, TP masuk, bener. Yes ya. 20 Februari, invoice masuk karena ini bill-nya ke Creativo. Ini anggapannya Creativo ini adalah bisnis kita ya. Terus deskripsinya pengembangan web, yes, benar. Web, nomor invoice, DSI. Subtotal PPN, dan terminnya 14 days, jadi jatuh temponya 5 Maret nih. Ini ambilnya dari 20 Februari ya. 20 Februari, jadi ini cukup pinter. 14 days-nya tanggal 5 Maret. Iya bener, 5 Maret, karena Februari kan sampai 28 ya. 14 days berarti ya 5 Maret, bener sekali. Oke, lanjut. Kita coba beda desain lagi. Ini udah. Ah nih. Kita submit. Kita tunggu. Nah, ini dia. Oke, ini invoice keluar, Warung Nusantara, CDA 30 juta, PPN-nya 3,3, totalnya 33 juta. Ada notes, expense 10 juta. Oke, lanjut. Ini berhasil nggak kira-kira nih? Oke, kita lihat. 25 April, invoice keluar, benar, oke. CV Motor Parts, digital marketing, CDA, nomornya, ini nomor invoice-nya CDA, oke. 201 juta, totalnya PPN 20 juta, totalnya 223 juta. Ini jatuh tempo 25 Mei ya, ini dari sini date-nya 25 April, pintar juga, payment-nya 30 days, oke, berarti jatuh tempo 25 Mei, benar. Adspend akan di-report monthly, website hosting terdesign per monthly performance report. Oke. Lanjut, yang terakhir. Ini. Oke, invoice kelima. 15 Mei, benar. Invoice masuk, oke, benar. Ke Creativo. Creativo Printing, benar. Cetak digital. Oke. Nomor invoice-nya INVKP. Nah, ini. Subtotal 63 juta. PPN-nya 7 juta. Totalnya 70 juta. Statusnya unpaid, ya, di sini ada status unpaid. Itu temponya 22 Mei. Di sini ada due date-nya. Ya, jadi dengan prompting yang benar, walaupun invoice-nya beda-beda, kita udah testing ya. Invoice yang berbeda seperti berikut. Ini ada 5 invoice berbeda, kita cobain. Dan ternyata cukup pintar gitu AI agent-nya untuk membaca semuanya gitu. Walaupun desainnya berbeda-beda. Ini masih cukup simple. Ini bisa kita mungkin habis dari Gmail langsung otomatis masukin ke Sheet. Atau mungkin nanti otomatis dari WhatsApp atau dari Telegram, itu bisa kita customize. Ya, jadi kira-kira kalian mau lihat tutorial apa lagi nih? Ya, coba drop komen di bawah.